Kita bergabung dengan rekan Retno Ayu. Silakan Retno, informasi yang bisa Anda sampaikan di sidang ke-17 hari ini. Dimulai dengan tadi sudah mendengarkan tata tertib aturan dari persidangan oleh majelis hakim, dan nantinya kita akan langsung mendengarkan kesaksian dari terdakwa Basuki Cahayapurnama karena memang hari ini agendanya yakni mendengarkan kesaksian dari terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait kasus penodaan agama yang dituduhkan terhadap dirinya. Sebelum kita beranjak pada sidang atau dimulainya persidangan, tadi memang di awal sekitar pukul 8 tim dari kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama juga sudah hadir di gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan dan sudah sempat memberikan statementnya dengan menegaskan dan memberikan pernyataan bahwa pihaknya hari ini akan menghadirkan sejumlah barang bukti yang memang sudah terdaftar dalam berita acara pemeriksaan. Di antaranya adalah 3 video yang nantinya akan diajukan di muka persidangan untuk bisa ditayangkan, yakni bisa disebutkan 3 video tersebut adalah video keseluruhan pidato Basuki Cahayapurnama yang berdurasi 1 jam 48 menit. Juga nanti ada video penggalan yang saat ini dipermasalahkan dan menjadi perkara dalam kasus dugaan penodaan agama ini, yakni yang dimaksudkan oleh tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama adalah video yang diupload oleh Buniani dan juga ada video pidato atau video ya pada saat masa pilkada Basuki Cahayapurnama di Bangka Belitung pada beberapa waktu lalu. Nantinya 3 video tersebut diakui oleh tim kuasa hukum Ahok akan bisa dibandingkan untuk mencari titik permasalahan yang diakui oleh pengacara Ahok bahwa sebenarnya yang menjadi perkara dalam hal ini adalah penggalan video Buniani yang sebenarnya hanya mengambil beberapa kalimat dari keseluruhan pidato yang diakui sebenarnya jika dilihat dari seluruh konteks pidato tidak ada unsur atau niat atau maksud dari kliennya untuk bisa atau untuk menodai agama seperti yang dituduhkan beberapa pihak beberapa waktu lalu begitu. Dan juga nanti akan ada video dari masa pilkada di Bangka Belitung yang ditunjukkan bahwa sebenarnya maksud atau kenapa bisa Basuki Cahayapurnama mengeluarkan kalimat yang diduga menodai agama berkaca atau melihat dari pada masa pilkada saat itu yang memang kerap ada oknum yang menggunakan unsur sara untuk menjatuhkan dirinya. Kemudian nanti juga ada beberapa dokumen dan juga salah satunya adalah dokumen dari Mufti yang dihadirkan dari Arab Saudi begitu untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya penilaian atau penodaan agama dalam hal ini untuk membawa surat Al-Maidah ayat 51 yang dipermasalahkan dibawa dalam pidato Basuki Cahayapurnama saat ini juga nanti akan dihadirkan di muka persidangan untuk bisa dijabarkan. Nanti kita akan melihat kebijakan dari majelis hakim apakah bisa diperdengarkan atau dipertontonkan seluruh video dan dokumen barang bukti yang memang sudah terdaftar dalam berita acara pemeriksaan. Sementara itu untuk jaksa penuntut umum yang juga memang sudah hadir sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi juga memberikan pernyataannya bahwa memang menyerahkan seluruhnya pada kebijakan majelis hakim terkait nantinya memang niat dari tim pengacara Ahok yang akan menghadirkan sejumlah barang bukti akan tetap menerima dan melihat karena JPU yakin bahwa pihaknya bisa membuktikan bahwa memang ada tindak pidana dalam hal ini penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Gubernur DKI Jakarta nonaktif yang saat ini dibawa hingga muka persidangan dari sejumlah saksi, meski beberapa kali kuasa hukum Ahok kerap mempermasalahkan penggalan kalimat yang diambil dari keseluruhan konteks pidato. Menurut JPU sebenarnya tidak ada masalah mau itu dilihat dari seluruh pidato ataupun hanya sepenggalan karena dari hal itu saja bisa diketahui adanya unsur pidana yang dituduhkan terhadap Basuki Cahayapurnama. Rio. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana nanti untuk pemutaran video di persidangan ini, untuk memfasilitasi pemutaran tersebut, apa yang sudah disiapkan, Retno? Iya, Rio, kami belum melihat secara langsung kondisi di dalam bagaimana fasilitas karena dari awal tim kuasa hukum hanya menyatakan kita menyediakan 3 video yang nantinya akan diputarkan begitu. Namun nanti keputusan masih akan
diberikan oleh majelis hakim terkait hal tersebut. Jika memang diizinkan, mungkin nanti akan difasilitasi begitu dengan alat dari yang memadai untuk bisa mempertontonkan. Karena beberapa kali pengajuan pemutaran video pada saat pemeriksaan saksi kerap ditolak oleh majelis hakim karena dinilai cukup mendengarkan kesaksian dari para saksi fakta maupun saksi ahli yang dihadirkan dan tidak perlu memutarkan video karena sudah dipertontonkan pada saat berita acara pemeriksaan begitu. Nantinya kita akan melihat hasilnya karena kita masih akan memperdengarkan dulu pemeriksaan dari terdakwa Basuki Cahayapurnama terkait kasus penodaan agama tersebut. Rio. Ya, Retno, seperti sidang-sidang sebelumnya, mungkin masyarakat juga ingin tahu bagaimana situasi di sekitar tempat persidangan berlangsung. Apa yang bisa Anda jelaskan dari sudut pandang Anda? Ya, Rio, dari pantauan kami di gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan ini memang masih tetap terlihat adanya massa yang kerap mengawal sidang dugaan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama ini yang kerap singgah dan bertahan di depan gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan ini, baik yang pro maupun yang kontra. Namun jumlah terkadang memang bervariasi. Namun masih terpantau ada massa yang terus menyuarakan aspirasi mereka baik yang pro dan kontra yang memang dipisah baik di kubu selatan, di arah selatan maupun di arah utara dengan pengamanan gabungan hingga 2.500 yang terus disiagakan oleh pihak kepolisian gabungan Mabes Polri, Polda Metro Jaya hingga Polres Jakarta Selatan yang disebar ke beberapa titik di sekitar gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Sementara itu untuk pengalihan arus lalu lintas juga tetap dilakukan sejak dini hari tadi, penutupan di sepanjang jalan RM Harsono termasuk penutupan dua pemberhentian Transjakarta Koridor 6 yang bertitik akhir di Ragunan, tidak bisa berhenti di gedung, tidak bisa berhenti di halte Ragunan dan juga di pemberhentian Ragunan dan hanya bisa berhenti di SMK 57. Rio.